Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2018 yang berjudul The Meg. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu John Tartakoe. Dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Tiongkok serta Amerika Serikat, antara lain Jason Statham sebagai Jonas Tyler, Rainn Wilson sebagai Jack Morris, Li Bingbing sebagai Su Yin. Film ini menceritakan ketika 5 tahun seorang pria bernama Jonas Tyler merupakan seorang mantan tentara anggota pasukan khusus Amerika yang pernah punya pengalaman mengerikan ketika berada di laut. Keahliannya sebagai kapten angkatan laut terbuang sia-sia ketika dirinya bertemu dengan sosok makhluk buas dari dasar laut nan besar. Namun, kini Jonas harus kembali ke dasar laut yang membuatnya trauma ketika dirinya harus menyelamatkan ilmuwan bernama Su Yin yang tengah melakukan penelitian bersama timnya. Sosok hiu putih dengan besar hingga 70 kaki yang disebut Megalodon adalah makhluk laut yang harus dihadapi Jonas dari kabar miring mengenai kepunahannya. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal selam yang mengalami kerusakan parah, mengakibatkan seluruh kru kapal itu mengalami luka-luka dan juga terjebak di antara dalamnya laut. Hingga kini tibalah regu penyelamat yang berfokus untuk melakukan penyelamatan. Yang regu itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas Tyler. Jonas yang bergegas mengevakuasi kru yang selamat di area Palka dikejutkan dengan hal-hal yang tiba-tiba terjadi. Di sana terlihat lambung kapal terbentur yang mengakibatkan kapal selam mengalami kerusakan. Yang diakibatkan oleh sesuatu yang begitu besar karena bisa membuat kapal yang begitu kuat bisa karam. Melihat kepanikan yang terjadi, Jonas pun kemudian langsung mengevakuasi kru ke dalam kapal penyelamat. Akan tetapi beberapa teman mereka yang berada di lumbung kapal terjebak ketika benturan tersebut terjadi. Alhasil Jonas yang bingung mengikuti pilihannya terpaksa meledakkan kapal tersebut dan kemudian pergi mengingat mereka tidak mempunyai waktu sebelum korban jatuh lebih banyak. Berkat kejadian tersebut, Jonas kini sebagai ketua penyelamatan menanggung beban yang sangat berat karena ia tak mampu menyelamatkan semua orang-orang yang berada di kapal tersebut. 5 tahun kemudian terlihat seorang investor yang pergi menggunakan helikopter yang akan menuju ke stasiun penelitian bawah air. Dia adalah seorang pria bernama Jack Morris. Di sana Jack langsung disambut oleh profesor pengembang yang bernama Dr. Minwei. Setelah itu juga ia disambut dengan anak Dr. Minwei yang bernama Su Yin serta cucunya yang bernama Mei Yin. Setelah perkenalan berlangsung, mereka pun mengajak Jack langsung masuk ke dalam stasiun yang langsung membuat Jack begitu mengagumi dengan keindahan tempat yang mereka kelola di lautan ini. Singkatnya, Jack yang kini dibawa ke ruangan tim eksplorasi, kini menyaksikan 3 orang kru kapal selam yaitu Lori, Toshi, serta The Wall, yang memiliki tugas untuk mengeksplorasi lautan terdalam di dunia yaitu Palung Mariana. Karena mereka yakin bahwa di dasar Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum pernah terjamah oleh siapapun dan mereka bermaksud hendak menjelajahi untuk suatu keuntungan yang begitu besar. Kapal penjelajah yang kini mulai masuk ke dalam air dengan mencapai 10.000 di bawah permukaan air, berusaha memasuki sebuah awan tebal seperti dasar yang nyatanya itu bukanlah kedalaman sesungguhnya, melainkan sebuah gumpalan yang berkamuflase layaknya dasar laut. Hingga ketika mereka melewati awan itu, benar saja dugaan mereka ketika nyatanya di bawah awan itu terdapat dunia baru yang begitu luas dengan ekosistem yang tak pernah diketahui siapapun. Bisa dibilang juga makhluk-makhluk di dalam sini adalah jenis makhluk prasejarah. Hingga ketika mereka sedang asik-asiknya menjelajah, tiba-tiba kapal mereka pun ditabrak oleh sesuatu yang begitu besar. Para tim eksplorasi yang memantau itu pun berpikir mungkin itu adalah sebuah longsor. Akan tetapi mereka yang di dalam kapal begitu heran mengapa longsor bisa terus mengikuti mereka. Melihat situasi itu mereka pun benar-benar penasaran tentang apa yang telah menyerang mereka. Hingga kapal tersebut kini mengalami kerusakan yang tidak mungkin bisa digunakan untuk kembali ke atas lautan. Hingga para tim yang bingung dan kehilangan kontak segera melakukan rapat dadakan untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Lori, Toshi, serta The Wall di kedalaman 11.000 meter. Mengingat medan itu sangatlah berbahaya, lalu Meg pun menyarankan Dr. Minwei dengan mengatakan hanya ada 1 orang saja yang mampu menyelamatkan mereka bertiga di dalam lautan itu, yaitu Jonas, yang sudah pensiun 5 tahun lalu. Karena Jonas mempunyai pengalaman di dasar Palung Mariana, akan tetapi Dr. Hiller tidak menyetujui usulannya karena kejadian 5 tahun lalu ketika Jones ketakutan dan meninggalkan teman-temannya, menganggap Jones sebagai orang gila. Namun karena tidak ada pilihan lagi, pada akhirnya James dan Dr. Minwei segera pergi menuju Thailand untuk menemui Jones. Yang dimana saat ini Jones menjadi seorang perakit kapal nelayan di daerah tersebut dan gemar mabuk-mabukan. Singkat cerita, kini James dan Dr. Minwei telah berhasil bertemu dengan Jones dan diajak berdiskusi di kediamannya.
Jones yang kini diberikan penjelasan beberapa kali menolak dengan alasan Jones sudah berhenti menyelam. Akan tetapi ketika ia mendengar, ketika yang jadi korban di kedalaman tersebut salah satunya adalah sang mantan istri, membuatnya mengambil keputusan berat untuk bisa menyelamatkannya. Sementara di bawah laut, Lori serta timnya yang mencoba tidak panik, berusaha memperbaiki kapal karena suhu di dalam kapal tampak turun. Mereka yang mulai menghidupkan kembali tenaga cadangan di kapal itu seketika berhasil membuat seluruh sistem kapal menyala untuk memenuhi kebutuhan mereka agar menjaga situasi tetap hangat. Akan tetapi di tengah itu nyatanya lampu yang mereka buat nyala berhasil menarik perhatian makhluk sebelumnya untuk kembali menyerang, yang mengakibatkan keadaan dalam kapal benar-benar buruk sampai-sampai kadar oksigen dari dalam kapal mereka menurun drastis dan Lori terluka akibat tertusuk obeng ketika terjadi benturan. Alhasil kabar itu pun langsung diketahui oleh semua peneliti ketika mendapati signal. Hal tersebut membuat Suyin yang tidak kuasa tidak memiliki waktu banyak memutuskan untuk menyelamatkan mereka menggunakan kapal penyelamat. Hingga di waktu bersamaan juga datanglah Dr. Minwei, James, serta Jones yang tiba di stasiun dengan kabar buruk kepada Dr. Minwei ketika mengetahui jika putrinya turun sendirian ke dasar laut untuk menyelamatkan. Melihat seseorang tengah dalam bahaya membuat Jones segera bergegas mempersiapkan kepergiannya dalam memulai penyelamatan. Hingga ketika tengah memeriksa kapal selam yang akan Jones gunakan, Jones melihat Mei Ying yaitu anak dari Suyin yang dengan polosnya berkata jika ia harus menyelamatkan sang ibu. Hal itulah yang membuat Jones memiliki pemikiran terbuka jika keselamatan orang adalah hal yang paling terpenting. Singkatnya, Jones yang kini turun menggunakan kapal selam Evolution turun begitu melesat dengan kecepatan tinggi hingga tim pemantau begitu bingung jika Jones begitu mahir. Di sini juga Jones memindahkan semua sistem yang di luar kendali utama ke dalam enzim kapal untuk membuat kapal bisa turun lebih cepat dan meluncur ke dasar laut mengingat waktu yang ia miliki tidaklah banyak. Kini Suyin yang terlebih dahulu turun, seketika telah sampai di tempat kejadian kapal Origin milik Lori serta timnya yang karam. Namun ketika ia tengah berusaha menyelamatkan mereka, tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu yang membuat kapal yang dikendarainya menjadi terbalik. Alhasil dengan itu Suyin yang panik, kini melihat seekor gurita raksasa yang tengah melilitnya dengan tentakel begitu erat. Sebelum cengkraman gurita itu menghancurkan kapal, tiba-tiba datanglah seekor hiu raksasa yang kini muncul dengan langsung membunuh gurita itu. Jones yang sudah berada di tempat itu pun mengatakan bahwa itu adalah seekor megalodon yang mana hewan yang membuat teman-temannya menyangka jika Jones adalah orang gila. Seketika mengenai anggapan itu membuat mereka percaya apa yang dikatakan Jones. Dan Jones berkata jika makhluk itu sangat tertarik dengan cahaya. Dan seketika langsung memerintahkan Suyin untuk mematikan semua lampu yang berada di kapalnya itu. Akibat sistem kapal yang rusak setelah serangan gurita tadi, membuat kapal Suyin tidak bisa mematikan semua cahaya di dalam kapalnya itu, mengakibatkan sang hiu megalodon itu kembali dengan cepat menuju ke arahnya. Namun ketika megalodon akan menyantapnya, Suyin begitu beruntung ketika Jones dengan cepat mengalihkan perhatian monster menggunakan beberapa sinar cahaya yang berada di kapalnya tersebut. Lalu, ketika megalodon itu teralihkan, Jones memberikan arahan kepada Suyin untuk bergegas naik karena kapalnya benar-benar rusak. Setelah itu megalodon yang sekiranya pergi teralihkan, membuat Jones bisa mencapai kapal selam untuk memulai proses evakuasi. Alhasil ketika Jones memulai menyelamatkan Lori dan rekannya The Wall, namun tiba-tiba megalodon itu kembali lagi dan hendak menghantam kapal mereka. Berhubung Toshi tidak ingin membuat rekan-rekannya gugur, membuatnya enggan mengeluarkan banyak waktu hingga memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menutup pintu penghubung agar kapal terlepas dan bebas dari tabrakan. Setelah proses evakuasi selesai, para tim di stasiun menyadari bahwa rekannya Toshi tidak selamat dari kejadian itu dan Suyin pun menganggap jika Jones sengaja meninggalkan Toshi karena rumor buruk mengenai dipecatnya Jones karena meninggalkan rekan-rekannya sewaktu penyelamatan dulu. Berkat kesal akan tuduhan yang terus dilayangkan, Jones pun menjadi marah dan enggan kembali turun dalam proses penyelamatan apapun. Kini, Dr. Heller, salah satu rekan Jones ketika bertugas dulu, tengah memberikan pertolongan pada Lori yang terluka. Dr. Heller yang melihat fakta kesaksian pun langsung meminta maaf kepada Jones karena selama ini ia tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Jones perihal kematian teman-temannya karena ia terpuruk melihat hiu prasejarah. Singkat cerita, para kru pun mengetahui bahwa hiu yang menyerang Lori di bawah laut tadi adalah seekor megalodon, yang dimana megalodon itu adalah spesies hiu terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Hewan ini adalah puncak rantai dari makanan di dalam laut dan telah diyakini sudah punah selama jutaan tahun yang lalu. Lalu, terlihat kini para peneliti serta kru lainnya mencoba untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap megalodon nantinya. Di sisi lain terlihat Mei Ying tengah bermain di lorong bawah air.
bermaksud pergi ke suatu tempat di stasiun tersebut. Ketika tengah asik bermain, tiba-tiba muncullah seekor hiu megalodon yang tampak muncul di permukaan tepat di belakang Mei Ying. Ketika Mei Ying membalikkan badannya, tiba-tiba hiu itu mencoba menyerangnya. Dan untunglah kaca itu kuat, namun efek gigitan megalodon itu membuat guncangan besar di sekitar fasilitas itu. Menyadari teriakan sang anak, Su Yin, James, serta Jonas pun segera turun ke tempat di mana teriakan Mei Ying berada. Hingga ketika mereka menemukan Mei Ying, mereka pun melihat bekas gigitan yang menggores di kaca pelindung yang begitu besar. Di situ juga terlihat seekor anak paus yang muncul di depan mereka, yang membuat mereka menyangkal jika itu adalah gigitan dari ikan paus itu. Namun pada akhirnya, anak paus itu disantap oleh hiu megalodon yang kini membuat mereka panik serta kebingungan. Berkat kejadian itu, para kru yang menggelar rapat dadakan seketika menyadari saat kapal selam Evolution yang digunakan untuk turun menyelamatkan Lori nyatanya sudah membuat sebuah lubang thermal clear sehingga menciptakan jalur serta menaikkan suhu yang cukup untuk dilewati megalodon agar naik ke atas permukaan. Setelah mereka berasumsi jika hiu itu akan menimbulkan banyak korban di perairan lepas ini, para kru pun memutuskan untuk mencoba melawan megalodon itu dengan menembakkan racun ke dalam bagian tubuhnya. Namun sebelum melakukan hal tersebut, berhubung mereka tidak tahu pergerakan sang hiu berada di mana, mereka bermaksud memasang alat pelacak di tubuh makhluk itu. Pada akhirnya, Jones pun turun ke laut untuk menembakkan GPS kepada megalodon itu. Jones yang berhasil memasang alat pelacak di tubuh megalodon dengan begitu berani tanpa memikirkan banyak hal, ketika nyatanya megalodon itu balik menyerang Jones di antara tarikan kren yang mengikat oleh teman-temannya. Berhubung penyebaran racun sangatlah lama, membuat ia hampir saja dimakan megalodon itu, namun untunglah ia bisa berhasil diselamatkan. Menyadari jika dosis racun terlalu rendah, para kru pun mulai merencanakan untuk menyuntikkan morfin dengan dosis tinggi dengan memancingnya menggunakan semacam ruangan pelindung. Giliran Su Yin yang kini diturunkan ke dalam laut untuk menjadi umpan megalodon dalam hal menyuntikkan morfin. Singkatnya, ketika Su Yin telah diturunkan, disertai munculnya megalodon bersama dengan hiu-hiu kecil pada umumnya. Namun di saat megalodon menjauh, tiba-tiba hiu itu kini menggigit pelindung Su Yin yang membuat kapal para kru pun terbawa akibat gigitan hiu itu. Su Yin yang akhirnya berhasil menembakkan racun tepat di dalam mulut megalodon, bertubi-tubi mendapatkan serangan mengerikan dari megalodon. Mengetahui bahwa Su Yin dalam bahaya, Jones pun bergegas turun untuk menyelamatkannya. Megalodon yang kini teralihkan ketika mengetahui kru bernama Jax jatuh, dengan cepat bisa diselamatkan oleh Jack, dan seketika megalodon yang kembali mendatangi Su Yin, dilandasi oleh perjuangan hebat dari Jones agar bisa menyelamatkan Su Yin di antara pelindung yang macet. Hingga ketika Jones berhasil menyelamatkan Su Yin yang terjebak, terlihat megalodon itu akan mendekati mereka, membuat mereka lagi-lagi hampir akan dimakan megalodon itu. Namun untunglah hiu yang tertahan oleh tali kren membuat hiu itu tewas ketika racun morfin tadi sepenuhnya sudah bekerja. Ketika Su Yin tersadar dari pingsannya, ia tampak begitu terkejut ketika melihat megalodon yang tewas sudah diangkat ke atas kapal. Namun di sini Jones pun menyadari sesuatu, bahwa ukuran gigi dari megalodon itu tidaklah sama dengan retakan kaca pada saat menyerang fasilitas mereka. Dan benar saja, megalodon yang lebih besar itu pun muncul dari dalam air, di mana dia memakan The Wall serta bangkai megalodon dengan tubuh lebih besar. Berkat serangan mendadak tersebut, membuat kapal mereka terbalik, serta megalodon juga memangsa Dr. Hiller yang tengah mencoba menyelamatkan nyawa Jax dengan cara memancing megalodon itu untuk memangsanya. Singkat cerita, para kru pun berhasil pergi dari sana dengan menggunakan 2 perahu karet yang terdapat di kapal tersebut. Namun lagi-lagi mereka harus gigit jari ketika nyatanya megalodon itu mengejar mereka, namun untunglah Jack sempat meminta bantuan terlebih dahulu yang membuat bantuan helikopter datang untuk mengusir megalodon tersebut. Akan tetapi di tengah proses kembali, para kru yang begitu haru ketika nyatanya Dr. Minwei yang terluka pada akibat serangan tadi membuat ia harus tewas karena tidak lagi bisa menahan rasa sakitnya. Keesokan harinya, Jack yang selaku investor pun mengumumkan bahwa ia telah memberitahukan tentang bahaya dari megalodon ke beberapa negara di sekitar perairan ini, yaitu Tiongkok, Thailand, dan juga Indonesia. Berhubung sekarang bukan hanya tanggung jawab mereka, Jack pun akhirnya membubarkan seluruh kru serta menyuruh mereka untuk pergi di keesokan hari. Akan tetapi Jack telah berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah memberitahukan pihak keamanan di beberapa negara. Terlihat Jack yang mengumpulkan bantuan sendiri mempunyai sebuah rencana untuk membunuh megalodon dengan cara memerintahkan kru helikopter untuk menjatuhkan bom ke dalam laut. Alasan ia melakukan hal itu karena ia tidak mau keluarga para korban dari keganasan hewan itu akan menuntut dirinya karena mereka bekerja di bawah arahannya.
Sesaat ketika orang-orang suruhan Jack berhasil membunuh hewan itu dengan bom, Jack serta yang lainnya pun mencoba mendekati untuk memastikan kalau Megalodon itu sudah mati. Namun sialnya ternyata yang mereka bunuh ini adalah seekor ikan paus. Menyadari bahwa Megalodon ada di sekitar mereka, Jack pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Namun ketika perahu itu melaju kencang, tiba-tiba Jack terjatuh dan pada akhirnya ia pun dimakan oleh Megalodon itu sendiri. Setelah kejadian hal itu, John serta kru lainnya pun akhirnya mengetahui bahwa Jack sudah membohongi mereka. Karena hal itu mereka pun memutuskan untuk membunuh Megalodon dengan sebisa mereka. Mengingat tidak akan ada yang bisa menolong karena tiap negara tidak percaya akan adanya Megalodon di zaman sekarang. Mereka yang mendapatkan kabar jika hiu raksasa itu sedang dalam perjalanan menuju ke Tuluksanya, yang dimana di sana terdapat pantai yang begitu ramai. Sementara itu berkat kecepatan berenang yang cukup tinggi, Megalodon yang telah tiba di pantai itu membuat teror besar di bawah para perenang dengan menciptakan lautan darah dengan sekali serangan. Menyadari akan apa yang terjadi, para kru yang sudah tiba memancing perhatian hiu dengan memutarkan audio yang menyerupai panggilan dari paus yang membuat Megalodon itu menuju ke tempat mereka. Jones dan Suyin yang kini turun menggunakan kapal Evolution mengakibatkan kejar-kejaran yang terjadi antara hiu itu dan juga kapal. Berkat kejadian yang begitu hebat, Jones yang mengelabui hiu ke arah karang mengakibatkan bagian kanan kapal yang dikendarainya rusak, hingga Siyun yang melihat Jones mengalami kendala pun berusaha membantunya dengan meledakkan Megalodon menggunakan sebuah rudal. Akan tetapi rudal itu tidak bisa mengoyak sang Megalodon, yang ada justru timbullah masalah baru ketika para helikopter Thailand meliput aksi perlawanan mereka menghadapi hiu tersebut. Hingga helikopter yang lengah membuat terjadinya ledakan mengenai kapal para kru yang terlebih dahulu menyelamatkan diri dengan melompat ke area laut. Suyin yang begitu panik akan anaknya berusaha naik ke permukaan untuk bisa menyelamatkan kru beserta anak yang masih selamat. Jones yang bingung ketika harapan mereka sudah habis berusaha merobek tubuh Megalodon dengan mengorbankan kapalnya, hingga membuat kapal yang dikendarai Jones hancur begitu cepat. Jones yang terlebih dahulu mengambil tombak berhasil menusukkan tombak itu tepat ke arah mata Megalodon dengan lompatan tinggi ke permukaan karena mendapatkan serangan. Jones yang kini terjatuh seketika menyaksikan hiu-hiu kecil muncul menyantap Megalodon setelah Megalodon mengeluarkan darah yang cukup banyak. Berkat keberhasilan mereka, Siyun pun berhasil menyelamatkan Jones serta mengevakuasi semua orang ke sebuah kapal tepat di mana pasangan Tionghoa tengah mengadakan pernikahan di atas kapal. Setelah merasa berakhir, Jonas serta Suyin pun mulai menunjukkan ketertarikan mereka dan kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan liburan atas kemenangan mereka di ending bahagia ini. Hingga film The Meg tahun 2018 pun kini selesai.